Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Bina Dharma, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Swasta Bina Dharma, dan yang terhormat Bapak Ibu staf pegawai SD Swasta Bina Dharma. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayah yang Allah berikan, sehingga kita diberi kesehatan dan keselamatan, dan kita dapat hadir berkumpul di acara diseminasi penerapan budaya positif. Tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima inti, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung kita ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Marilah untuk mengambil keberkahan acara ini, sama-sama kita hadirkan doa kepada Yang Maha Kuasa
Wahid untuk menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa guru-guru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di sini kami berkumpul di kelas ini, di sekolah ini ya Allah, untuk belajar mengenai tentang diseminasi budaya positif, agar kami bisa mengajarkannya kepada anak-anak didik kami, agar kami bisa membawakannya untuk sekolah kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan segala doa kami, segala cita-cita kami, dan segala keinginan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di sini rekan kami calon guru penggerak angkatan 11 sedang melaksanakan pendidikannya. Mohonlah ya Allah ya Tuhan kami, luluskan mereka agar mereka bisa menjadi guru penggerak yang bisa membawa sekolah kami menjadi lebih baik lagi. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa kami ini hanya kepada-Mu kami memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Al-Sabani yang telah melanjutkan doa-doanya. Baiklah, masuk kita ke acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Bina Dharma. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih berkumpul untuk menerima pemaparan dari calon guru penggerak dari sekolah kita tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baik, singkat saja terkait dengan guru penggerak, mudah-mudahan kepada Bapak Ibu guru yang lain menjadi motivasi lah untuk kita, karena substansinya di sini adalah di sini kita belajar, ya. Walaupun kita sebagai pendidik kita memberikan pelajaran, kita memberikan materi, kita tetap belajar, ya. Guru penggerak ini cocok wadah kita sebagai belajar, kita bagaimana cara kita memimpin pembelajaran. Itu esensinya. Jadi intinya kepada kita semua, kita bekerja sama, ya. Kita dibantu, kalau kita akan kita membantu, kalau kita juga akan dibantu. Kita di sini belajar, diberikan pemahaman, diberikan materi, diberikan tentang pengetahuan, maka kita juga nanti sebaliknya juga akan seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, pesan saya bahwa ini adalah wadah yang cocok untuk kita sebagai guru untuk terus belajar. Di samping dengan reward yang lain, kita harus tanamkan pada diri kita bahwa esensinya adalah kita di sini belajar untuk memimpin pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Semangat, kalau ada nanti kesempatan kita sama-sama ikut. Saya juga ikut, Bapak Ibu nanti juga ya. Apalah semangat lah untuk ikut. Karena intinya di sini kita belajar, ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan itu juga nanti yang dipaparkan oleh calon guru penggerak, kita doakan semua dari kita semua lulus, ya. Begitu juga nanti Bapak Ibu atau kita semua sini yang ikut bakal lulus juga, karena untuk ke sekolah ini sangat positif sekali. Sekolah itu banyak guru penggeraknya, ya. Jadi meningkatkan taraf kualitas sekolah kita. Ya, sama-sama
kita berkolaborasi, bekerjasama untuk menciptakan suasana sekolah kita untuk ke depan menjadi yang lebih baik. Nah, mungkin dari nanti pemaparan dari Ibu Sulastri, sama-sama kita dengarkan tentang diseminasi budaya positif, harapannya mendapat wawasan baru dan dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Baiklah, kita lanjut masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari acara kita pada siang hari ini yang akan dipaparkan oleh Ibu Sulastri dengan materi diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sulastri, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita, yaitu di mana saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5A ini dalam keadaan sehat. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Bina Dharma, di mana Bapak telah meluangkan waktu Bapak ikut serta dalam diseminasi budaya positif. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, di mana masih memberikan waktunya sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Meskipun sudah waktunya ini untuk pulang, tapi masih menyempatkan diri. Ini sebenarnya Bapak Ibu untuk memenuhi tugas saya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu. Kami disuruh untuk membuat diseminasi budaya positif, di mana disuruh kami di sini untuk menyebarluaskan, berbagi kepada teman-teman atau rekan sejawat di sekolah kami. Jadi Bapak Ibu, saya mohon, memang ini jam-jam rawan, jangan ngantuk, ya. Oke, dan semoga dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu mendapatkan sedikit atau ilmu atau wawasan lah, sehingga kita bisa menerapkan di sekolah kita, di kelas kita, dan kita bisa mewujudkan sekolah impian kita, dan kita bisa mewujudkan visi dari sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai materinya. Yang pertama, diseminasi budaya positif. Oke Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Jadi tolong nanti dijawab ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu setuju apa tidak? Oke, Bapak Ibu setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Oke. Nanti jawabannya benar atau salahnya setelah materi ini saya paparkan ya Bapak Ibu. Oke, materi selanjutnya kita masuk dalam positive mindset atau pikiran yang positif. Budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini Bapak Ibu ada katanya nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah atau di kelas kita itu nilai-nilai yang baik atau yang buruk Bapak Ibu? Yang baik. Nilai yang baik. Coba saya mau Bapak Ibu menyebutkan apa sih nilai-nilai yang baik itu yang kita wujudkan di sekolah? Tanggung Tanggung jawab. jawab, iya. Apalagi? Mandiri. Mandiri, Kreatif. sopan santun, empati, jujur, banyak ya Bapak Ibu ya, banyak. Jadi nilai-nilai yang baik yang kita terapkan itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan, namanya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Oke, untuk mewujudkan budaya positif memiliki konsep-konsep inti. Yang pertama, di
disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, sudah membuatkah keyakinan kelas di dalam ruangannya masing-masing? Sudah. Oke, sudah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mungkin dari antara 6 konsep yang di layar itu, mana sih yang paling asing bagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini kalau nanti Bapak Ibu lihat penjelasan dari saya, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya, tetapi tidak tahu bahwa itu termasuk dalam segitiga restitusi. Oke, kita bermain ini ya Bapak Ibu, main dengan temannya saja, teman sebangkunya, atau yang tidak ada teman sebangkunya dicari. Kita main genggaman tangan. Saya harap Bapak Ibu semua berdiri. Bu Meli bisa bersama dengan Bu Wilda, Pak Jai sama Pak Kepala Sekolah, biar enak gitu pegangan tangannya. Serius ya Bapak Ibu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Teman Anda itu teman Anda ya di depan Anda. Di sini satu orang dari antara Bapak Ibu, satu tangan aja, menggenggam tangannya, satu tangannya, satu orang aja. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dilihat, diambil oleh teman Anda. Oke? Dan yang satu lagi, teman yang satu lagi berusaha untuk membuka dengan cara menghardik, menggoda, menawari uang, menggelitiki, terserah. Sampai dia bisa membuka atau dia tidak membukanya, itu dari dia sendiri ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3 ya. Oke, cukup. Kembali ke tempat duduknya masing-masing Bapak Ibu. Oke, tadi Bapak Ibu, apakah ada yang membuka tangannya? Ada. Apakah ada yang masih menutup tangannya? Ada. Jadi membuka dan menutup genggamannya itu karena orang lain yang membujuk atau karena dari diri kita sendiri, kontrol diri kita sendiri. Karena apa? Karena dibujuk. Karena dibujuk ya, hati Bapak, nggak dari hati Bapak bilang, buka aja lah, kasihan. Gimana Pak? Dan makanya kita membuka. Nah, itu pasti sebenarnya itu dari diri Bapak sendiri. Itu sebenarnya dari kontrol diri kita sendiri Bapak Ibu. Seandainya dari bujuk, kan contohnya kita digelitiki, pasti dari Pak Abdullah capek digelitiki, pasti dari kontrol diri kita dikasih uang, enak kali dikasih uang ya, gitu pasti dibuka ya kan. Itu sebenarnya dari kontrol diri kita sendiri. Dari permainan ini nanti kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Oke, pergeseran paradigma teori kontrol. Di sini Bapak Ibu, pergeseran paradigma teori kontrol ini tentang ilusi yang salah ya, tentang suatu yang salah. Jadi di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berilusi kalau kita yang mengontrol murid. Sebenarnya tidak seperti permainan tadi. Siswa sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua ya Bapak Ibu, penguatan positif itu efektif. Memberikan penghargaan itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Nanti anak-anak itu kalau tidak dikasihkan penghargaan atau hadiah, dia pasti akan malas belajar. Dia pasti tidak akan mau bersemangat. Jadi tidak semuanya, ada juga yang bermanfaat, tapi tidak semuanya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar itu Bapak Ibu? Membuat anak itu merasa bersalah dapat menguatkan karakternya? Tidak ya. Dia bisa membuat, bahkan bisa menjadi down ya kan? Jadi tidak percaya diri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba, kita lebih dewasa dari siswa kita Bapak Ibu. Jadi kita merasa kita berhak untuk memaksa anak-anak itu melakukan sesuatu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Sebenarnya itu tidak hak kita. Itu
melainkan dari kontrol diri mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka pun mau mengerjakan tugas itu karena kontrol diri mereka. Bahkan kita membuat keyakinan kelas pun mereka tetap melanggarnya. Itu semua karena kontrol diri mereka. Jadi dari permainan tadi bisa masuk ke materi yang ini, Bapak Ibu. Oke, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Oke, stimulus respon dari realitas kebutuhan sama, sedangkan di teori kontrol sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat gambaran yang berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan padahal semua perilaku memiliki tujuan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, perilaku yang baik dan yang buruk itu apakah memiliki tujuan? Memiliki? Iya kan? Orang melakukan sesuatu yang jahat ada tujuannya. Orang melakukan yang baik ada tujuannya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, padahal tidak ada menang dan kalah. Yang ada model berpikir menang. Kita masuk dalam disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogorkan, ancaman maupun hukuman. Di sini Bapak Ibu disiplin positifnya, di mana anak itu memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan atau hukuman. Ini yang diharapkan untuk dilakukan peserta didik kita di sekolah ini. Terkadang anak-anak banyak mau melakukan yang kita suruh karena menghindari hukuman. Nilai-nilai kebajikan yang kita sebutkan tadi seperti tanggung jawab, disiplin, empati, itu semuanya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam motivasi perilaku manusia. Katanya Bapak Ibu, manusia itu melakukan sesuatu karena ada motivasi di dalam dirinya. Ada katanya 3 motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Coba dulu saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Kalau melakukan sesuatu, contoh bekerja di SDB Ngadapa ini karena yang mana? Pilih dulu Bapak Ibu. Pilih yang mana? Motivasi Bapak Ibu bekerja atau melakukan sesuatu lah. 1, 2. Ya, apalagi kita ya yang melakukan fingerprint. Pasti karena yang pertama menghindari hukuman. Dan kita datang ke sini nggak munafik, kita manusia biasa karena mendapatkan imbalan. Sebenarnya yang diharapkan itu sebenarnya yang nomor 3 kan Bapak Ibu. Anak-anak pun di sekolah kita ini sering melakukan sesuatu yang kita suruh itu karena motivasi yang pertama dan yang kedua. Kenapa anak-anak itu tidak melakukan yang nomor 3? Karena di dalam hati mereka itu belum tertanam disiplin positif, sehingga selalu mereka motivasinya yang nomor 1 dan nomor 2. Disinilah kita Bapak Ibu ingin menumbuhkan rasa disiplin positif anak terhadap sesuatu yang dikerjakannya supaya anak itu
bisa menjadi manusia yang memiliki disiplin. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, saya mohon kepada Bapak Ibu sekilas membaca. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Oke, Bapak Ibu, ini banyak ya poin-poinnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin kalau dibacakan satu-satu tidak cukup ya, tapi saya minta tolong dibaca sekilas. Oke, kita lanjut. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, tolong dijawab bersama ya. Ini termasuk pertanyaan konsekuensi atau hukuman. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa? Iya, konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Iya, hukuman. Berarti Bapak Ibu sudah ngerti ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini termasuk apa, Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Apa? Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PCOK. Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ini ada penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang kita beri atau hadiah yang kita beri itu ternyata itu merupakan bisa dibilang hukuman ya. Itu terkadang memang dia bisa sebagai untuk motivasi siswa, tapi terkadang bisa menjadi hukuman. Itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau dia contohnya jangka panjangnya Bapak Ibu, dia tidak mau mengerjakan sesuatu kalau kita tidak ngasih hadiah seperti itu, baru dia penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Jadi ternyata tidak semua penghargaan itu baik ya Bapak Ibu. Bisa dia mengurangi kualitas, contohnya dia jadi malas belajar seperti itu. Oke, baik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya mau bertanya, adakah yang tahu Bapak Ibu mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Angkat tangan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Oke, Ibu Sani. Oke, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama antara guru dan siswa, sedangkan peraturan kelas itu aturannya yang dibuat oleh satu orang atau yang dibuat oleh guru. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan kepada Bu Sani.
Oke, ya benar ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu terbentuknya karena ada kesepakatan antara siswa yang ada di dalam kelas bersama guru, sedangkan peraturan kelas itu satu arah yang membuat hanya satu orang saja, seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya putar dulu video saya membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Angkat tangannya. Apa nak? Kesepakatan kelas. Katanya ada lagi yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang kita susun dari kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang aja, ya, ada kesepakatan di antara kita. Sementara kita di sini mau membuat keyakinan kelas, tapi kita membuat kesepakatan dulu, ya. Jadi nanti Ibu mau berbagi kertas post-it ini. Jadi nanti kalian mau ulangan kalian atau kelas kalian ini bagaimana sih, gitu ya. Jadi nanti kalian mau buat dulu satu kesepakatan kelas yang kalian inginkan, yang mau dibuat menjadi keyakinan kelas. Contohnya tidak datang terlambat, oke? Menjaga kebersihan kelas, bisa nggak dibuat? Nanti setelah selesai ditulis kesepakatan yang mau kalian buat menjadi keyakinan kelas, kita tempel nanti di karton yang sudah Ibu buat di depan. Paham? Iya Bapak Ibu, di sini saya membagikan kertas post-it di mana anak-anak itu menuliskan satu kesepakatan yang mereka inginkan. Baru mereka menempel ke depan hasil mereka. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah menuliskan kesepakatan yang mau dibuat untuk keyakinan kelas. Ibu baca dulu ya. Ibu tulis dulu sini keyakinan kelas.
Apalagi? Oke, apa di sini tidak boleh mengejek? Oh, malu sih. Udah. Oke, anak ibu, di sini kita sudah mengambil kalimat-kalimat inti dari kesepakatan kelas yang kami buat. Akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kita ini ada berapa? Ada 5. Jadi nanti akan kita buat dan kita rangkai kata-katanya nanti menggunakan kertas yang berwarna dan nanti akan kalian tanda tangani karena ini adalah keyakinan kelas, kesepakatan antara kita semua dengan ibu. Jadi nanti setelah kita tempel, kita buat kata-katanya bagus, baru kalian tanda tangan di bawah ini. Jadi kalau sudah tanda tangan berarti keyakinan kelas itu harus harus dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab. Bisa yakin kita buat. Oke Bapak Ibu, di sini kata-kata keyakinan kelasnya sudah dirangkai di kertas yang berwarna. Bagaimana kita membuatnya secantik mungkin. Setelah itu anak-anak diharapkan untuk menandatangani semua keyakinan kelas yang mereka buat. Oke Bapak Ibu, mana tahu ya kan kelas 1 tidak bisa tanda tangan ya. Jadi cara membuat kesepakatan kelasnya bagaimana Bu? Pakai jempol Bu, pakai tinta, dibuat di pinggir-pinggirannya kan supaya jadi bingkainya, supaya itu mereka menandatangani itu biar ada rasa tanggung jawab mereka seperti itu. Oke Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Oke Bapak Ibu, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi masukan contohnya yang dibuat anak-anak itu kita suruh ditempel ke depan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak, ya Bapak Ibu, diganti menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Terkadang kan anak itu ada yang menulis, contohnya menjaga kebersihan, jangan mengotori kelas itu kan termasuk satu kelompok, dikelompokkan Bapak Ibu, itu maksudnya. Oke, dan selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Katanya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita buat paling banyak 7, 3 sampai 7 keyakinan saja, tidak boleh banyak-banyak, supaya anak itu mengingat, itu saja pun kalau dilaksanakan anak itu sudah bagus. Oke, selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah mereka membuat keyakinan kelas, kita suruhlah mereka menandatanganinya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Kalau menempel keyakinan kelas, kita buat jangan di pojok-pojok Bapak Ibu, jangan yang tidak nampak anak itu. Kita buat di mana posisi anak itu bisa melihat membacanya. Lebih baiknya dibuat dekat pintu, karena begitu mereka masuk, mereka sudah dihadapkan dengan keyakinan kelas mereka. Oke, kita masuk dalam materi 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke Bapak Ibu, di sini saya mau menyuruh Bapak Ibu menulis satu saja posisi kontrol yang saat ini Bapak Ibu sedang lakukan. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, ataukah Bapak Ibu pembuat merasa bersalah, apakah Bapak Ibu teman, pemantau, dan manajer. Itu nanti tidak dibacakan, Bapak Ibu pegang aja. Nanti setelah saya kasih penjelasan, kasih lihat video, nanti baru Bapak Ibu bisa lihat yang Bapak Ibu tulis. Oke, sekarang tolong kepada Bu Devi dibagikan kertas post-it-nya. Ditulis satu aja ya
Bapak Ibu mau posisi kontrol yang bagaimana? Yang sekarang Bapak Ibu apakan? Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Gitu ya. Kita tonton dulu video ini ya Bapak Ibu. Posisi penghubung. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak Ibu, ini tadi posisi penghukum. Jika kita membuat seperti itu kepada anak kita, apakah dia senang, apakah dia tidak mempunyai dendam? Pasti dia dendam kan Bapak Ibu. Kita menghukum dia seperti itu, pasti dalam hatinya ada rasa dendam kepada gurunya, pasti ada rasa sakit hati kepada gurunya. Jadi itulah posisi penghukum. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu tadi Bapak Ibu posisi pembuat merasa bersalah. Memang cara bicaranya lembut kepada anak itu, tetapi membuat anak itu kayak merasa bersalah. Kan ada tadi kata-kata ibu itu, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Nah seperti itu. Jadi dia seakan-akan anak itu kayak merasa bersalah karena tindakannya ibu ini dimarahi seperti itu. Ucapannya emang lembut ibu itu. Itulah pembuat merasa bersalah. Ini posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu tadi posisi pemantau di mana ibu itu memberikan hukuman juga kepada anak itu dengan cara menulis tugas keterlambatannya. Itu adalah posisi pemantau. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu biar cepat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke Bapak Ibu, posisi teman. Terkadang kita sebagai guru ada baiknya sebagai posisi teman, tapi tidak selamanya juga baik. Terkadang kalau kita terlalu dekat sama anak didik kita sebagai teman, terkadang dia hanya mau melakukan yang disuruh guru yang dianggapnya temannya saja. Dan kalau guru lain yang menyuruhnya, dia tidak mau. Dia hanya mau melakukan apa yang disuruh guru yang dekat sama dia. Dan sedikit-sedikit dia akan mengandalkan guru tersebut. Jadi kadang posisi teman ini ada baiknya, ada juga tidak baiknya Bapak Ibu. Kita masuk ke posisi terakhir, posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi posisi kontrol, posisi manajer. Sebenarnya posisi inilah yang paling diharapkan Bapak Ibu untuk kita. Jadi setiap
setiap ada anak yang bermasalah, jangan dibalas dengan masalah. Dibalaslah dengan menyelesaikan masalah. Jadi jika ada anak yang memiliki masalah, kita harus bisa menjadi seorang guru yang posisinya sebagai manajer, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Oke, ini tadi ada penghukum. Kalau dia penghukum itu, dia biasanya itu kalau kita melakukan membentak, baru membuat tangan kita di pinggang, menunjuk-nunjuk, atau bisa hukuman fisik. Ini dampaknya Bapak Ibu, anak menjadi terdendam, tidak menyukai guru tersebut. Sedangkan pembuat merasa bersalah, suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, seakan-akan gurunya menderita atas kelakuan anak didik tersebut. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Oke, yang ketiga, sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersendal gurau atau menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang saja atau pada satu guru saja. Sebagai pemantau, nada bicaranya dan ekspresinya datar. Identitasnya berhasil. Dampaknya bagi siswa, jadi menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Oke, yang terakhir sebagai manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, pede memecahkan masalahnya sendiri. Oke, ini masuk kita ke dalam kebutuhan dasar manusia. Katanya kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke Bapak Ibu, bertahan hidup. Ini yang bertahan hidup ini kebutuhan dasar manusia ini, apakah ini hanya orang dewasa, apa ikut anak-anak? Kebutuhan dasar ini semua kan Bapak Ibu, bertahan hidup itu anak-anak atau orang dewasa pun sudah. Jadi kebutuhan dasar manusia itu baik anak-anak dan orang dewasa itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ini seperti makanan, sandang, dan pangan seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak terkadang untuk mencari kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya, apa yang dilakukannya? Bisa contohnya kan Bapak Ibu, dia mencari perhatian gurunya. Adakah anak ibu yang sering mencari perhatian ibu? Iya kan? Pura-pura, Bu, bukakan minumku, Bu. Bu, ini ku di ini, Bu. Sebenarnya dia itu mencari kasih sayang dari gurunya. Kita ada yang kurang memberikan kasih sayang kepada anak didik kita, sehingga dia melakukan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Penguasaan. Kalau penguasaan ini, kalau dia contohnya mendapat nilai bagus, nilai bagus, itu penguasaan. Iya, aku ranking 1, itu penguasaan. Kebebasan. Terkadang anak-anak ini dia pengen bebas. Contohnya kita belajar itu kan selalu dalam ruangan, ya, di ruangan. Jadi dia pengen bebas, pengen belajar di luar. Jadi sekali-sekali kita bisa memenuhi kebutuhan dasar anak kita dengan menerapkan belajar di lingkungan luar sekolah atau di luar kelas. Yang terakhir, kesenangan. Oke Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu senang jika apa? Kalau saya senang jika saya mendapat uang. Kalau Bapak Ibu sama kan? Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, kesenangan itu ada. Mendapat uang itu pasti kita semua senang seperti itu. Oke, ini saya minta Bapak Ibu menjawab ya. Ini ada 4 soal. Jadi jawabannya ini termasuk nanti ini termasuk nanti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan ya Bapak Ibu. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa? Kesenangan. Ya. Kedua, ibu kejar aku
dalam kelas. Kita masuk dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 poinnya. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas ini, kita harus kalau menyelesaikan suatu masalah, anak-anak itu kita harus ucapkan, setiap orang itu punya salah, nak. Bukan cuma kamu aja yang mempunyai salah, kita harus ucapkan seperti itu. Jadi untuk memvalidasikan kebutuhannya, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu, kenapa kamu diganggu, kita tanyakan itu. Baru kita buat, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita harus tanyakan seperti itu. Baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas, nak. Jadi keyakinan kelas yang nomor berapa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Kita tanyakan solusi dari masalah dia itu. Contohnya kalau dia terlambat karena dia itu telat bangun, apa solusinya? Contohnya dia bisa tidurnya lebih cepat sehingga besok pagi dia bisa bangun lebih awal, seperti itu. Ini ada video saya ya Bapak Ibu, kita tonton sebentar saja ya. Ini tentang segitiga restitusi saya. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Akan tahu kenapa ada hubungan dalam baik. Oke, kira-kira kalau tidur di dalam kelas itu apa itu perbuatan yang baik? Ya, ibu mengambil apa di sini bukan kenapa, karena ibu kelas, ibu tahu setiap manusia itu melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini kita sama-sama mencari solusi agar besok dan untuk kemudian harinya akan tidak mengulangi kesalahan lagi. Oke, ibu mau tahu kira-kira kenapa sih aku bisa berpikir dari kelas? Tidurnya larut malam. Kenapa bisa sampai tidurnya larut malam? Oke, nah kira-kira perbuatan Anda tadi sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ya, nah, oke, kira-kira Anda bersedia nggak untuk memperbaiki kesalahan Anda? Oke, jadi untuk tidak mengulangi lagi itu memang penting. Tadi itu mau tahu kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anda. Oke, baik, tidak seperti itu lagi. Itu mau tanya kira-kira mulai kapan bisa Anda lakukan? Oke, mulai besok ya. Ibu hanya berdoa semoga Anda bisa menjadi anak yang baik, yang bisa mengikuti atau melakukan semua keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, nak. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke Bapak Ibu, itulah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari Ibu Sulastri. Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Adakah dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya mengenai materi tadi kepada Ibu Sulastri? Oke, Bu Devi. Saya mau bertanya Ibu Lastri, Ya, apakah kami guru bidang studi dapat membuat keyakinan kelas? oke. Langsung saya jawab ya Bu Devi. Oke, memang kan di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas. Ibu bidang studi. Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas. Bapak-bapak juga yang bidang studi bisa dengan cara memang tidak ditempel di dalam ruangan kelas, dibuat di dalam buku tulis mereka. Nanti dibuat sama seperti itu, dipilih kata-katanya, baru ditulis ulang di buku mereka, suruh mereka menandatanganinya, Bu. Jadi keyakinan kelas
kelas untuk bidang studi itu dibuat di dalam bukunya. Di dalam buku contohnya ibu guru agama kan bisa dibuat dalam buku agama, guru apa pelajaran agamanya. Oke, terima kasih Bu Devi. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya mau bertanya dengan Bu Sulastri. Dari diseminasi yang sudah Ibu paparkan tentang menghukum. Nah, jadi jikalau ada anak kita yang bandel kali Bu, apakah kita tidak bisa menghukumnya Bu? Nah, coba dulu Ibu jelaskan Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Sani atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu Sani. Maksud Ibu, jika ada anak itu melakukan suatu kesalahan yang fatal, apakah kita bisa memberi hukuman? Gitu ya. Oke, baik Bu. Sefatal apapun Bu kesalahan murid kita, mau sejahat apapun, mau sefatal apapun kesalahan murid kita tidak bisa memberikan hukuman. Kita tetap memberi posisi kita sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Tidak bisa apapun Bu kesalahan. Mau contohnya ya, dia memaki kita, dia tidak menghormati kita tidak boleh memberi hukuman. Kita harus sebagai guru harus bisa menjadi posisi sebagai manajer menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Sani. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, udah cukup Bapak Ibu? Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita. Kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan